Selamat sore, ketemu saya lagi Uni Oke di Unlimited Talk live on Instagram saya. Sore ini uh, malam mingguan, tapi saya akan membahas sesuatu yang uh, sedikit serius. Kotak kosong dalam Pilkada 2020. Banyak yang belum tahu apa itu Pilkada melawan kotak kosong. Nah, saya akan menyambungkan dengan Pak Yulianto Sudrajat. Jadi beliau adalah Ketua KPU Jawa Tengah. Saya menunggu sambungan dengan Pak Yulianto. Sugeng sonten Bapak. Sugeng sonten Mbak. Selamat sore Pak. Sehat Selamat Pak, sore. Alhamdulillah. Pak, saya kebetulan lagi di luar ini, kebetulan lagi sama teman-teman di Kopi Blirik, jadi saya live-nya dari Kopi Blirik di Mijen yang lagi hit. Pak, ngobrolin kayaknya ini lagi rame. Saya tadi ngecek Instagramnya KPU Jateng, kalau di Jawa Tengah, kalau nggak salah ada 6 daerah yang calonnya melawan kotak kosong. Satu pasangan calon, hanya satu pasangan ya, calon. Hanya satu pasangan calon. Hanya satu pasangan calon. Kemudian di seluruh Indonesia kalau nggak salah ada 28. Nah, ini kan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu apa itu Pilkada melawan kotak kosong. Mungkin Pak Yulianto bisa menjelaskan ini, Pak. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Mbak sudah diundang di IG-nya Mbak Unik ini ya. Unlimited Talk. Saya punya Unlimited Talk. Ya, jadi kan di dalam pilkada ini dimungkinkan memang hanya satu pasangan calon. Seandainya memang dalam masa pendaftaran bagi partai politik ataupun bagi perseorangan yang di dalam proses pendaftaran itu sampai dengan hari terakhir di masa pendaftaran bagi pasangan calon itu hanya satu pasangan calon. Terus kemudian apabila dalam sebuah provinsi atau kabupaten kota itu sampai dengan hari terakhir masa pendaftaran calon itu hanya satu, kemudian KPU menunda tahapan dan kemudian membuka pendaftaran perpanjangan lagi, Mbak. Gitu. Dan KPU kemarin di 6 kabupaten kota itu kemarin sudah membuka masa pendaftaran lagi, artinya perpanjangan pendaftaran lagi. Itu selama 3 hari. Nah, setelah dibuka masa perpanjangan pendaftaran selama 3 hari, ternyata tidak ada yang mendaftar lagi, tetap hanya satu pasangan calon. Akhirnya mau tidak mau sesuai dengan ketentuan regulasi, ya akhirnya satu pasangan calon itulah yang akhirnya ditetapkan oleh KPU untuk menjadi pasangan calon. Nah, di Jawa Tengah, persis yang betul yang disampaikan oleh Mbak Uni tadi, di Jawa Tengah, ada 6 kabupaten kota yang mendaftarkan paslonnya itu hanya satu saja. Gitu. Ya, dan ini paling terbanyak, provinsi terbanyak satu pasangan calonnya, Mbak, atau paslon tunggalnya lah, begitu, di antara provinsi-provinsi yang lain. Begitu. Iya. Nah, gitu. Iya. Nah, Pak, kenapa sih, mungkin banyak pertanyaan teman-teman ketika yang mendaftarkan satu pasangan saja, kenapa nggak langsung dilantik atau gimana? Tapi kok kenapa harus melawan kotak kosong? Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan. Apakah karena atas nama demokrasi? Kalau dulu Mbak, kalau dulu kan itu ditunda lagi begitu ya, ditunda. Tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi begitu, dengan adanya apabila terjadi hanya satu yang mendaftar, hanya satu pasangan yang mendaftar, maka KPU harus menindaklanjuti terkait dengan pendaftaran tersebut. Intinya bahwa di awal-awal dulu KPU dengan menggunakan mekanisme setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tersebut. Itu di awal-awal tahun 2015, 2000 ya, itu artinya seperti kayak referendum itu. Referendum artinya ada satu pasangan calon, kemudian kolom yang dicoblos di dalam surat suara itu
setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon tersebut. Pasangan calon. Iya, Oke. iya, itu dulu. Tetapi kemudian dimulai 2017, kemudian sudah dirubah peraturan KPU-nya menjadi dengan kolom kosong atau di istilah publik Buat kotak kosong. kosong. Ya, artinya Bukan otak setiap kosong ya, pilihan Pak ya? ya, Bukan otak. bukan kolom karena sebenarnya asumsinya nanti di surat suara, Mbak. Di surat Ya. suara. Jadi ada di surat suara nanti akan tercantum surat suara yang berisi foto pasangan calon, terus Pasangan kemudian calon. yang satu berisi kotak saja, Kotak kolom kosong. saja. Kolam, Oke. kok kolam? Kolom. Kolom ya. Kolomnya Saya kosong. sudah melihat Ya. di IG Dan tadi, di kemudian IG-nya KPU Jateng. Iya. betul, betul. Nah, artinya disitulah ruang kebebasan memilih tetap bisa tersalurkan, Mbak. Artinya memilih paslon itu ya sah, memilih kolom kosong itu ya sah, begitu ya. Semua tergantung pilihan rakyat, begitu ya. Ya. Itu. Ya. Jadi memang Ya. dulu di Jawa Tengah pertama kali itu di 2017, Mbak, di Pilkada Ya. Kabupaten Pati. Itu sudah pertama kali untuk khususnya di Jawa Tengah. Itu ada satu pasangan calon. Kemudian di 2020 ini jumlahnya meningkat, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon jadi 6 itu tadi, gitu. Ya, oke. Ya, Pak, ini menarik Pak. Tadi lawan kotak kosong. Bedanya ketika saya milih kotak kosong dengan golput itu beda ya Pak ya? Kalau golput itu? Ya, berbeda Mbak. Halo? Halo ya Pak. Dengar saya Pak? Ya. Halo, sudah dengar ya? Sudah bisa ya? Ya, dengar. Ya, sangat berbeda. Jadi kalau golput orang bisa menggunakan cara-cara pertama tidak datang ke TPS mungkin ya, memutuskan untuk tidak datang ke TPS, misalnya gitu ya. Tapi orang yang tidak datang ke TPS bukan berarti juga golput loh Mbak ya, gitu ya. Belum berarti golput. Karena bisa saja yang bersangkutan sedang berada di luar kota, sedang boro, sedang melakukan tugas perjalanan, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilih. Padahal sebenarnya dia inginnya menggunakan hak pilih, tetapi karena mungkin sedang berada di luar kota, sehingga mereka tidak bisa pulang, gitu. Akhirnya yang terjadi mereka tidak datang ke TPS. Ada juga yang golput itu memang sengaja merusak surat suara di dalam. Misalnya paslonnya dicoblosi semua. Misalnya paslonnya ada 3, ya 3-3-nya dicoblos. Atau 2 dicoblos gitu. Akhirnya kan surat suaranya tidak sah. Artinya membuat surat suara, sengaja membuat surat suara biar tidak sah. Itu bagian dari mungkin golput. Tetapi prinsipnya bahwa walaupun diikuti satu pasangan calon, kami tetap mendorong bahwa agar para pemilih untuk datang ke TPS. Kalau sepakat dengan paslonnya, pasti akan mencoblos di kolom paslonnya. Kalau tidak sepakat dengan paslonnya, pasti akan mencoblos kolom kosongnya. Nah. Jadi ya, gitu. Terwakili ya Pak ya? Dia pilihnya terwakili ya. Betul. Karena lagi-lagi bahwa seluruh mekanisme sudah dilampaui bahwa dan yang punya hak untuk mengusulkan atau mendaftarkan paslon itu adalah partai politik. Dan kemudian juga bagi calon perseorangan atau calon independen istilahnya sudah juga kami buka ruang untuk pendaftaran. Namun lagi-lagi kalau seandainya hanya sampai di detik terakhir masa perpanjangan pendaftaran hanya satu pasangan calon, ya tetap pilkada itu tetap digelar dengan satu pasangan calon. Oke. Ya teman-teman yang bergabung silakan bertanya. Di sini ada Ketua KPU Jawa Tengah Pak Yulianto Sudrajat. Kita membahas tentang calon tunggal dalam pilkada yang melawan kotak kosong. Pak, ini kalau yang sepemikiran saya kalau calon yang ada orangnya itu kan bisa mengumpulkan massa, kampanye dan sebagainya. Nah, kotak kosong ini juga tidak menutup kemungkinan ada masanya. Apakah boleh misalnya saya sebagai partisipan kotak kosong meskipun nggak ada orangnya itu berkampanye, kemudian mengajak orang, oke deh kita nyoblos kotak kosong aja. Gimana Pak? Ya, yang namanya kampanye itu hanya boleh dilakukan oleh peserta pemilu atau peserta pilkada, Mbak. Gitu ya. Artinya kampanye itu
dalam kampanye itu, dalam proses pemilu atau pilkada yang punya legal standing untuk melaksanakan kampanye kan peserta pemilu, begitu ya. Peserta pemilu. Dan Nah, kemudian kotak kosong peserta kan pemilu, peserta pemilu, Pak. terus atas nama siapa, begitu ya. Oke. Atas nama Nah, ini siapa. Pak. Tapi yakinlah bahwa KPU terus akan mensosialisasikan terkait dengan satu paslon itu dalam artian bahwa memilih paslonnya sah, memilih kolom kosongnya juga sah. Dan nanti akan kami lakukan sosialisasi berupa spesimen surat suara itu kami tampilkan di banner-banner, kemudian di baliho, di spanduk, dan terus mendorong partisipasi pemilih, partisipasi publik agar nanti tetap datang ke TPS meskipun hanya satu paslon. Artinya di dalam TPS itu diberikan ruang kebebasan untuk tetap memilih, begitu ya. Memilih paslonnya boleh ya sah, memilih kolom kosongnya juga sah, begitu. Tapi lagi-lagi kalau pertanyaannya soal kampanye, tentu yang hanya bisa kami beri ruang adalah hanya paslonnya, karena paslon itu adalah peserta pilkada atau peserta pemilihan. Nah, kolom kosong ini siapa ini? Tentu kami hanya berpijak kepada soal legal standingnya ya. Paslon nanti bisa juga bekerjasama dengan dengan relawan, kemudian dengan parpolnya. Mereka punya legal standing untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas kampanye gitu. Iya, oke. Berarti nggak bisa ya, nggak bisa. Misalnya saya nanti kemungkinan akan milih kotak kosong, kemudian saya mengumpulkan teman-teman, yuk kita kanu aja, karena mungkin saya tidak suka sama pasangan yang ada. Nggak bisa ya Pak ya? Nanti itu izinnya izin kerumunan Mbak, bukan ke KPU karena Mbak Unik itu bukan peserta pemilu, gitu ya, bukan artinya bahwa setiap kegiatan kampanye sebenarnya itu kan harus diberitahukan kepada KPU, kepada Bawaslu dan kepada kepolisian agar tercatat seluruh aktivitas kegiatannya. Begitu ya. Terus kemudian nanti kan keluar juga STTP ya, surat tanda pemberitahuan, tanda terima pemberitahuan, terus kemudian untuk melaksanakan kampanye. Dan kemudian nanti koalisi kan akan mengamankan, begitu ya. Bawaslu akan mengawasi, begitu. Kemudian kita juga terkonfirmasi bahwa peserta pemilu paslon A itu sedang berkampanye di daerah ini, paslon B berkampanye di daerah ini. Begitu. Nah, kalau kotak kosong ini siapa ini atas nama siapa kan begitu. Iya. Mungkin ini yang teman-teman harus tahu. Jadi mungkin kan banyak pertanyaan. Makanya saya mewakili teman-teman yang kepo ini, Pak, soal kotak kosong. Betul. Menjawab tentu adalah yang berwenang. Nah, begitu ya teman-teman. Ini ada yang menyapa Mas Budiwe. Halo, ya halo, selamat sore Mas. Selamat bergabung dengan obrolan kami soal pro kontra aturan kotak kosong. Nah, ini Pak, tadi kotak kosong nggak boleh kampanye. Kemudian dalam di TPS-nya, kemudian di perhitungan suaranya, kalau yang ada nama calonnya, tentu dia kan punya yang namanya saksi dan sebagainya. Tapi kalau yang di kotak kosong kan bagaimana? Kadang orang kan ada jaminan nggak sih tidak ada kecurangan begitu? Ya. Lagi-lagi begitu juga dengan hal saksi ketika ada di TPS, saksi yang dihadirkan di dalam TPS. Lagi-lagi karena kolom kosong ini bukan peserta, bukan dalam ini masih pro kontra, kenapa nggak dihapus aja sih Pak? Itu siapa yang mau menghadirkan saksi atas nama siapa? Padahal bahwa saksi itu harus mendapat surat mandat dari paslon. Syaratnya tidak bisa setiap orang tahu-tahu pengen jadi saksi di TPS. Saksi yang ada di TPS itu harus membawa surat mandat dari paslon, Mbak. Begitu. Terus tidak tiba-tiba datang ke TPS, aku pengen jadi saksi. Nggak bisa. Nah, kalau kolom kosong, siapa yang mau ngasih mandat saksi itu? Gitu kan? Nah, lagi-lagi itu terus terang juga tidak bisa, begitu ya. Tetapi yakinlah bahwa di dalam proses TPS itu ada juga pengawas TPS. Begitu kan? Pengawas TPS, dia di dalam ada saksi dari paslon, ada pengawas TPS, begitu ya. Kemudian nanti kalau di daerah tersebut ada pemantau, juga ada pemantau itu
di luar TPS gitu ya. Terus kemudian juga biasanya kan dalam pemilihan itu masyarakat kan juga bisa melihat proses jalannya pemungutan penghitungan suara itu di luar TPS. Artinya publik juga mengawasi proses itu. Tapi secara regulatif bahwa yang ada di dalam TPS itu kan saksi juga, terus kemudian juga pengawas TPS ada di dalam TPS tersebut untuk menyaksikan langsung dan mengawasi seluruh prosedur-prosedur dari pemungutan suara sampai nanti ke rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu. Gitu, Mbak. Ya, tetap ada pengawasannya ya Pak ya. Jadi jangan khawatir, tetap ada pengawasannya. Ada pengawasnya, ada pengawas TPS-nya, iya. Pengawas TPS itu ada dari instrumen dari Bawaslu loh, Mbak ya. Oh iya, Bawaslu ya. Iya, jadi seperti KPPS itu kan instrumennya KPU pada level terbawah itu level KPPS. Nah, instrumen paling bawah di Bawaslu itu adalah pengawas TPS itu. Yang mengawasi di dalam TPS. Nanti next saya akan live IG dengan Bawaslu soal kotak kosong. Betul. Bagus sekali itu, Mbak. Iya. Pak, kemudian kalau kotak kosong ini menang, kalau nggak salah saya baca juga di tahun 2017 sama 18 ya, kotak kosong menang di Makassar. Iya, nah, 2018 ya. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau kotak kosong nanti di beberapa daerah di Jateng menang. Iya, syaratnya kan paslon 50% itu ya Pak? ya 50% lebih dari 50%. Kalau pilkada tersebut hanya diikuti satu pasangan calon. Nah, kalau perolehan suara satu pasangan calon tersebut tidak mencapai 50%, artinya kolom kosongnya yang justru lebih banyak 50%, lebih dari 50%, ya berarti paslon tersebut kalah gitu ya, dimenangkan oleh kolom kosong. Gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya nanti siapa yang akan menjabat? Yang memimpin bupati atau wali kotanya yang menang kolom kosongnya gitu. Nah, kira-kira siapa Mbak yang nanti menjabat? Kalau yang saya baca yang dipilih gubernur. Ya, nanti akan diangkat penjabat bupati atau penjabat wali kota. Ya. Sampai nanti digelar di yang dipilih yang ditunjuk atau dipilih. Jadi nanti akan diisi untuk diisi kalau kolom kosong itu yang menang, nanti akan diisi penjabat bupati atau gubernur, penjabat bupati atau wali kota dari gubernur. Nah, berikutnya nanti akan periodenya 5 tahun ya Pak, berarti yang pejabat pilihan itu. Maaf Pak. Enggak. Jadi nanti sampai digelar di pilkada serentak berikutnya. Sampai pilkada serentak berikutnya. Misalnya begini, di 2018 di Makassar, itu kan kolom kosong yang menang. Terus kemudian diisi oleh penjabat wali kota di situ. Sampai dengan digelar 2020 ini di pilkada serentak berikutnya. Iya, dan pasangan 5 tahunan ya. Iya, oke. Tidak. Dan pasangan calon yang kemarin itu kalah di pilkada 2018 bisa mendaftar kembali di pilkada serentak berikutnya ini ya di 2020 ini. Begitu. Ya, oke. Jadi begitu ya Pak ya. Betul. Pak, mungkin kalau KPU sendiri kesulitannya apa sih Pak mensosialisasikan aturan kotak kosong ini Pak? Tantangannya Pak. Kalau yang sudah paling hanya sedikit ya Pak perubahannya. Tapi kalau ini kan mungkin sesuatu yang baru gitu loh. Pasti pertanyaannya ya akan sama dengan saya gitu. Iya. Ya tantangannya sebenarnya gini Mbak, tantangan kita di 2020 ini adalah pilkada di tengah pandemi ya, artinya pilkada ini dilanjutkan dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 ini belum berakhir gitu ya. Ini secara umum dulu, bahwa kami harus mematuhi standar protokol kesehatan, terus kemudian di dalam aspek-aspek penyelenggaranya harus betul-betul semua pihak juga mendukung, karena protokol kesehatan berkenaan dengan COVID-19 ini apalagi di dalam proses penyelenggaraan pilkada, tentu tidak hanya penyelenggara sendiri yang harus dituntut kan, tentu peserta pemilunya, paslonnya, peserta pendukungnya, pemilihnya nanti harus taat semuanya, karena ini kan demi keselamatan kita bersama.
Dan tentu tantangan terberat kami juga nanti terus meyakinkan kepada publik, Mbak, bahwa meski pilkada ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID belum selesai, tapi yakinlah bahwa penyelenggara ini akan mematuhi seluruh protokol kesehatan. Maka dan kami pun terus menerus juga mengajak nanti pemilih juga patuhi juga protokol kesehatan, jadi aman semuanya. Begitu juga dengan paslonnya, pendukungnya, begitu. Jangan hanya penyelenggaranya saja. Nanti kan ini demi keselamatan penyelenggara pemilunya, keselamatan paslon dan pendukungnya, dan keselamatan para pemilih, gitu ya. Ini menjadi, dan kami butuh dukungan semua pihak, begitu ya, agar penyelenggaranya. Dan tantangan terberat kan juga soal partisipasi kan, Mbak. Begitu juga di paslon tunggal tadi atau di satu pasangan calon tadi. Kalau di satu pasangan calon kan kadang sudah beredar opini publik ya, yang mengatakan bahwa kalau hanya satu pasangan calon saja lah, nggak perlu datang ke TPS lah, misalnya begitu-begitu. Ada semacam opini-opini yang sebenarnya tidak betul itu ya. Tetap gunakan hak pilihmu kan begitu ya. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju dengan calonnya? Kalau setuju dengan calonnya ya pilihlah calonnya. Begitu ya. Kalau tidak setuju dengan calonnya bisa diwadahi milih kolom kosongnya. Kan begitu. Artinya mekanisme demokrasi ini tetap bisa berjalan dengan baik walaupun hanya diikuti. Jadi tidak golput ya, Pak ya? Tidak golput ya. Betul. Ini pilkada pemilu ini kan meminimalisir golput ya, Pak ya. Betul, iya, betul. Oke, mungkin sedikit beralih dari kotak kosong ya Pak. Saya jadi jelas Pak tadi. Jadi pendukung kotak kosong tidak boleh kampanye, tetap gunakan hak pilih meskipun tidak setuju dengan calon tunggal. Ya, jadi betul, Anda jangan golput tapi bisa pilih kotak kosong. Siapa tahu nanti menang kotak kosong. Ya, Pak. Tadi sedikit menyinggung tantangan pilkada di masa pandemi. Ini juga ada dorongan untuk menunda lagi pilkada. Kalau menurut Pak Yulianto gimana, Pak? Iya, terakhir-terakhir ini kan minggu-minggu terakhir ini wacana tentang pilkada ditunda lagi begitu menguat ya. Artinya ada beberapa dorongan dari berbagai elemen masyarakat ya, dari ormas, dari berbagai kelompok yang meminta KPU untuk menunda kembali, gitu ya. Tapi akhirnya KPU, kemudian Kementerian Dalam Negeri, terus kemudian DPR, Komisi 2, kemudian Bawaslu, gitu, DKPP, juga kemarin di Jakarta akhirnya menggelar rapat, gitu, untuk mensikapi terkait dengan beberapa usulan penundaan pilkada ini. Namun lagi-lagi persoalannya kalau ditunda ya ditunda sampai kapan, begitu ya, karena soal dan COVID juga belum jelas ya Pak ya, kapan berakhir ya Pak. Betul. Terus kemudian juga menurut dari pemerintah saat ini soal pandemi COVID kan juga masih dalam rentang kendali, gitu ya, masih cukup bisa dikendalikan oleh pemerintah. Maka kemarin atas keputusan bersama lagi bahwa pilkada ini tetap dilanjutkan, artinya tidak perlu ditunda lagi. Akhirnya tetap dilanjutkan sampai dengan Desember lah pemungutan dan hari pemungutan dan penghitungan suara tetap 9 Desember. Nah, namun KPU terus menyesuaikan dengan kondisi sesuai dengan kondisional saat ini ya, yang mungkin grafik COVID-nya meningkat begitu ya. Ini kemarin kami KPU merevisi peraturan KPU nomor 10 lagi menjadi peraturan KPU nomor 13. Artinya di situ mengatur secara ketat. Salah satunya adalah kemarin ketika pengundian nomor urut ya Mbak ya. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti waktu proses pendaftaran paslon yang tanggal 4 sampai tanggal 6 September kemarin yang beberapa daerah itu paslon itu masih diikuti para pendukungnya besar-besaran kan begitu. Nah, kemudian turun PKPU nomor 13 itu adalah upaya untuk mencegah kerumunan-kerumunan itu ya. Maka kemarin yang boleh masuk di dalam proses pengundian nomor urut dan pengundian tata letak itu yang boleh masuk itu hanya paslon, kemudian LO, kemudian Bawaslu dan KPU. Plus itu hanya itu saja. Dan kemudian seluruh kantor menuju kantor KPU ya ditutup, Mbak, agar tidak terjadi para pendukung itu datang. Jadi kemarin itu sangat terbatas sekali dalam artian betul-betul mencegah kerumunan agar tidak terjadi lagi ketika proses pendaftaran.
Ya, kadang kan situasinya kan kita berusaha terus-menerus juga ya bahwa Ya, PKPU nomor 6, nomor 10, kemudian nomor 13 itu upaya bahwa pelaksanaannya agar sesuai dengan protokol kesehatan. Maka harus dipatuhi oleh semua pihak. Terus kemudian juga sekarang ada sanksi-sanksinya bagi pelanggar protokol kesehatan, gitu ya. oh, Ya, Bawaslu bisa memperingatkan, bisa menghentikan, bahkan membubarkan terkait apabila kampanye. ya masih terkait dengan kampanye apabila masih melanggar protokol kesehatan dengan mengerahkan kerumunan-kerumunan itu tadi. Ya, Itu dan yang dipertegas ya, itu. Ya. oke. Pak, kok pasangan tunggal ini kok semakin banyak? Itu fenomena apa, Pak? Kalau Pak Kalau Yulianto mengamati, Pak. Ya, kalau itu sebenarnya domainnya partai politik ya, Mbak ya. Partai politik Partai ya. politik Oh. ya. Karena yang memegang mandat untuk soal pencalonan mengusung paslon itu kan partai politik, gabungan partai politik, atau bahkan calon-calon perseorangan sebenarnya punya mandat untuk dengan kelompoknya untuk bisa mendaftarkan diri juga. Begitu ya. Iya, Tapi bagi kami kan selaku penyelenggara, tentu enggak, iya. iya, berapapun calonnya kan kami harus siap Harus gitu, tetap termasuk ketika melayani juga ya, Pak. ya untuk melayani. KPU itu prinsipnya dua, Mbak, melayani peserta pemilu secara adil dan setara, kemudian Ya, melayani peserta pemilu, melayani pemilih untuk menggunakan hak pemilih ya. politiknya, iya. Artinya melayani publik, melayani masyarakat, begitulah. Terkait soal kenapa kok ada fenomena meningkatnya hanya satu pasangan calon Iya. atau paslon Bukan tunggal gitu ranahnya ya. KPU ya, Pak ya. Ya, tentu yang paling pas menjawab adalah para pengamat politik, terus kemudian Oke. pimpinan-pimpinan parpol. Siap, Pak. Saya nanti Siap. saya nanti akan berkomentar bisa disempit nanti, Mbak. Oke, jadi kalau ada yang bertanya kenapa fenomena banyak eh, calon pasangan tunggal, jadi Iya. bukan ranahnya Pak Yulianto. Nanti Tapi mungkin begini, kita Mbak. ngobrol. Tapi gini, Ya, saya tambahin pendapat saya sudahlah. Sebenarnya regulasi sudah mengakomodasi ya. Artinya sebenarnya eh, boleh ya. lebih banyak paslon juga lebih baik. Artinya masyarakat itu Hmm. diberikan pilihan gitu ya. Dan KPU secara regulatif memperpanjang masa pendaftaran gitu ya. Artinya secara Hmm. regulatif ini kan KPU membuka upaya agar tidak Sudah terjadi paslon memfasilitasi ya. tunggal. Iya, memfasilitasi. Oke lah, di pendaftaran pertama tetap satu pasangan, masih ada satu pasangan calon, di akhir terakhir, akhirnya kita tutup, berikutnya kita buka lagi, agar barangkali masih ada beberapa parpol atau gabungan parpol yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mengusung paslon, tetapi belum mengusulkan calon, gitu ya. Mungkin format koalisinya yang belum fake lah sampai akhir pendaftaran misalnya begitu ya. Itu kami buka lagi agar bisa dilanjutkan lah rembukannya misalnya terjadi koalisi parpol dan sebagainya atau ada perubahan dukungan dan sebagainya seandainya ada satu parpol misalkan satu atau dua parpol tapi tidak bisa mengusung paslon yang sudah koalisi yang sudah mengusung paslon itu bisa dimungkinkan untuk dibongkar pasang lagi tidak apa-apa itu ya itu bagian dari regulasi KPU agar semakin banyak paslon juga semakin lebih baik maka dibuka ruang perpanjangan pendaftaran tapi Oh, lagi-lagi kalau toh tetap hanya satu paslon yang daftar ya sudah KPU tetap akan tetap akan tetapkan dan kita melayani. laksanakan iya Iya, betul iya, iya oke. Iya, Pak, sudah cukup panjang iya ngobrolnya. Mungkin satu, Pak, pesan untuk eh, mereka yang akan bertarung di pilkada, calon calon kandidat kandidat iya kepala daerah sama pemilih dari KPU. iya. Pesan-pesannya apa? Ya, terima kasih Mbak Uni ya. Jadi saya diberikan kesempatan bahwa pilkada ini meski di dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, yakinlah bahwa penyelenggaraan pilkada ini nanti akan ya, mematuhi seluruh standar protokol kesehatan. Dan kami terus berkoordinasi dengan paslon agar juga patuh terhadap ketentuan-ketentuan regulasi yang mengatur di dalamnya juga harus mematuhi standar protokol kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah mengendalikan pendukung.
Begitu Iya. juga di dalam mekanisme kampanye gitu, kami terus untuk mengutamakan secara daring gitu ya. Kami meminta paslon untuk dilakukan secara daring. Untuk itu kami mohon juga bagi masyarakat pemilih pun juga nanti ketika dalam TPS juga mematuhi protokol kesehatan gitu ya, membawa masker begitu ya. Hand Yakinlah bahwa nanti di sanitizer, cuci sanitizer tangan, begitu ya, cuci tangan jaga begitu. Dan nanti jarak. di dalam ya di dalam TPS akan kami fasilitasi itu ya, Ya. fasilitasi cuci tangan, terus kemudian termogan, terus kemudian sarung tangan sekali pakai, begitu ya. Oh, KPPS tetap akan ada ada sarung tangannya ya Pak Tandi? ada nanti sarung tangan sekali pakai. Terus KPPS nanti akan kita bekali face shield, kemudian Gadget, oke. masker, Masker. ya, terus kemudian sarung tangan, terus hand sanitizer di tangan, begitu. Terus kemudian nanti secara berkala di dalam TPS itu akan kami semprot disinfektan ya secara berkala. Itu kami Ya. begitu. Jadi semua dalam rentang kendali sesuai dengan protokol kesehatan yang disyaratkan oleh gugus tugas nasional nanti di dalam TPS. Untuk itu tetap datang ke TPS, yakinlah bahwa pilkada ini aman, Aman pilkada sehat, dan pilkada kita selamat gitu ya. ya pakai Khusus hak suara ya kita ya Pak suara ya. Anda. Khusus untuk paslon tunggal tadi satu pasangan calon. Itu 6 kabupaten kota tetap datangan ke TPS karena apapun pilihan Anda juga sah. Anda milih paslonnya sah, milih kolom kosongnya juga sah, gitu ya. Juga Kak. Tetap datang ke TPS, gitu. Iya. Dan Terima Anda kasih Mbak ya. meskipun Iya. ya milih kotak kosong tetap menjalankan apa ya Pak ya hak pilih daripada eh, tadi apa Pak? Aspirasinya. Ya menjalankan daripada golput maksud saya. Iya. Ya daripada golput. Jangan golput ya teman-teman. Oke. Pak Yulianto, waduh terima kasih sekali Pak sudah ngobrol sore-sore malam minggu ngobrol serius, tapi teman-teman jadi tahu. Jadi nanti live IG ini akan saya share di IGTV dan di Facebook saya. Mungkin nanti akan banyak yang melihat lagi. Kadang-kadang mungkin yang bergabung tidak terlalu banyak, tapi nanti akan ditonton lagi. Biasanya lebih banyak karena orang kadang-kadang untuk nonton lagi, bergabung itu mungkin lagi ngapain. Nah, Pak, sukses selalu untuk Pak Yulianto. Selamat mengemban Terima kasih Mbak. pekerjaan. Belum selesai Pak. Sehat selalu untuk Pak Yulianto dan teman-teman KPU Jateng. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi dan tema menarik, saya akan kontak Bapak lagi. Pak, terima kasih. Selamat sore. Sama-sama Mbak, sama-sama. Ya, makasih. Sama-sama. Ya. Ya.